Hai Stiamers, perkenalkan nama saya Eka Putri Febriliana. Saya jurusan Manajemen Sektor Publik di kampus Institut Setiami Bekasi. Ini adalah mata kuliah kepemimpinan oleh dosen Bambang Sumantri HM SIP MSI. Dari Capture 5, yaitu materi arti kerja bagi manusia dan kaitannya dengan kepemimpinan. Yang pertama, kerja itu merupakan aktivitas dasar dan bagian esensial dari kehidupan manusia. Yang kedua, kerja merupakan aktivitas sosial yang memberikan bobot dan isi kepada kehidupannya. Yang ketiga, moral dari individu itu tidak mempunyai kaitan langsung dengan kondisi fisik atau material dari pekerjaan. Yang keempat, intensif kerja itu banyak bentuknya, antara lain uang, jaminan sosial, jaminan hari tua, status sosial, dan lain-lain. Dalam bekerja, motivasi kerja itu tidak hanya berwujud kebutuhan ekonomis yang bersifat material saja, misalnya berbentuk uang. Akan tetapi, bisa juga berwujud respek atau penghargaan dari lingkungan, prestasi, dan status sosial yang semuanya merupakan bentuk penghargaan sosial yang imaterial sifatnya. Aspek selanjutnya dari kerja yang perlu dibahas ialah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yaitu lingkungan atau kondisi material dan kondisi psikologis. Kondisi material yang baik banyak memberikan fasilitas kemudahan kerja. Yang selanjutnya ada unsur perasaan. Unsur perasaan memiliki peranan yang besar baik bagi penentu sikap pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Maka yang menjadi masalah pokok bagi ilmu kepemimpinan dan manajemen adalah bagaimana caranya membuat kegiatan-kegiatan individual dan organisasi-organisasi ini menjadi lebih manusiawi lagi. Adapun alasan-alasannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu organisasi kerja atau karya itu pada intinya harus merupakan sistem yang humanis atau penuh unsur-unsur kemanusiaan, sehingga karyawan tidak merasa dianggap seperti sistem robot atau sistem mesin belaka. Yang kedua, manajemen dalam organisasi kerja itu pada dasarnya harus merupakan usaha koordinasi tenaga manusia yang bertumpu pada bakat dan kemampuan individu masing-masing yang terus-menerus harus dikembangkan. Yang ketiga, secara implisit, organisasi kerja tersebut harus memberikan kesempatan kepada setiap warganya untuk berkembang dan merealisasikan diri, untuk memberikan kontribusi sosial sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing orang. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan itu harus merata, baik pada lapisan masyarakat atas maupun pada lapisan bawah. Yang selanjutnya ada motivasi kerja. Motivasi kerja adalah keseluruhan daya penggerak atau tenaga pendorong, baik yang berasal dari dalam yaitu intrinsik maupun dari luar yaitu ekstrinsik, yang menimbulkan adanya keinginan untuk melakukan sesuatu, kegiatan atau aktivitas dalam menjalankan tugas sebagai seorang karyawan. Motivasi kerja memiliki beberapa komponen. Yang pertama, ada kebutuhan. Hal ini terjadi bila seseorang individu merasa tidak ada keseimbangan antara apa yang dimiliki dan yang diharapkan. Yang kedua, ada dorongan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada tujuan.
Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh individu. Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologis, dan fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Jenis lingkungan kerja menurut Sedarmayanti yaitu yang pertama adalah lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik mempunyai dua kategori. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai, seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Kedua, ada lingkungan perantara atau lingkungan umum, dapat juga disebut lingkungan kerja, yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja atau hubungan dengan bawahan. Manfaat lingkungan kerja menurut Ishak dan Tanjung tahun 2003, yang pertama menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Yang kedua, pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa diterima. Terima kasih.